permasalahannya, banyak sekali kegiatan, terbebani. Mungkin untuk pertemuan kita kali ini kita akan melakukan coaching. Silahkan, saya persilahkan kepada Pak Hizbul untuk mengutarakan apa yang menjadi permasalahannya. Kali ini alhamdulillah Pak, kita bisa ketemu dalam satu pertemuan. Kita akan melaksanakan coaching bersama dengan Bapak. Mungkin Bapak bisa menyampaikan masalah atau kita akan mencari solusi dari permasalahan yang Pak Hizbul hadapi. Kita mulai Pak? Iya. Bisa kita mulai? Oke. Baik, pertemuan kita ini kira-kira coaching yang akan kita laksanakan, kira-kira Bapak ini menginginkan harapan apa, tujuan yang akan Bapak dapatkan dari teknik coaching, proses coaching ini. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, sehat. Sepertinya ada sesuatu, silakan. Iya, dalam saya Hizbul selaku ketua kompetensi keahlian sebenarnya ada masalah yang sudah berlarut-larut. Yeah. Di kompetensi keahlian TIT itu kan ada 2 rombel per tingkatan. Yeah. Kita termasuk di sekolah ini jurusan yang paling banyak siswanya, dengan 2 rombel. Masalahnya kemudian rombel kita itu kadang menjadi pilihan alternatif terakhir. Yeah. Ya, jadi kalau berdasarkan pemetaan di kelas 9 ya, di kelas 10 itu ada satu kelas yang memang betul-betul murni adalah pilihan pertamanya jurusan teknik instalasi pilihan sendiri. Sementara satu kelas lagi itu adalah hasil saringan dari jurusan lain. Dan ini cenderung merupakan kelas yang bermasalah. Artinya mereka masuk di jurusan TITL itu bukan atas pilihan sendiri atau masalah lain, juga rata-rata dengan siswa dengan kemampuan di bawah rata-rata. Nah, ini kemudian berdampak pada proses belajar mengajar di kemudian hari. Mereka kadang-kadang tidak termotivasi dengan baik karena memang bukan pilihannya. Kemudian juga ya dengan tingkat kemampuan akademik yang cenderung rendah dibanding teman-temannya. Nah, ini terus persoalan ini berlarut-larut. Jadi Bapak ingin mungkin ada solusi dari masalah ini. Nah, yang kedua Pak, pertanyaan saya, kan itu sudah diidentifikasi permasalahannya. Nah, sekarang apa yang pernah Bapak lakukan untuk mengantisipasi hal itu selama pembelajaran beberapa tahun ini? Kan selama ini kita penerimaan siswa baru kan secara online. Nah, selama itu apa yang sudah pernah Bapak Hizbul lakukan sebagai ketua jurusan untuk mengantisipasi hal itu? Iya, biasanya sih di awal kita lakukan orientasi supaya anak-anak kita itu punya pengenalan jurusan, kemana seharusnya dia atau mengapa dia berada di jurusan ini, apa keunggulan dan apa kelebihannya. Itu yang tapi sepertinya itu belum terlalu memberi dampak yang positif, karena kalau saya bahasakan ini bahan bakunya yang siswa kita yang di kelas yang saya maksud tadi agak kurang, ini yang sering bermasalah. Jadi sebenarnya kadang-kadang saya kepingin mengusulkan ke bagian kesiswaan biar kelas ini kita silang, biar tadinya kelas yang di awal ini yang memang punya motivasi yang bagus kita campur, kita mix, biar mungkin mereka bisa saling berbagi motivasi. Nah, itu solusi awal ya. Setelah itu kira-kira untuk penerimaan siswa baru yang akan datang ini, adakah cara yang lain selain dari harusnya sebenarnya tes bakat dan tes potensi, tapi lagi-lagi kasusnya kita di sekolah kita kan kadang-kadang jurusan lain penuh. Nah, ini kita memang kadang butuh siswa satu kelas itu yang perlu
memerlukan siswa, Iya. sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa ada satu kelas memang nantinya merupakan kelas yang dalam tanda khusus butuh treatment sendiri. Saya kadang berpikir memang kadang sepertinya di kelas 1 itu anak-anak harus dibawa keluar ke kunjungan industri. Jadi alternatif itu supaya mereka langsung dapat 3 tahun ke depan saya akan seperti ini. Saya akan jadi insinyur, saya akan bekerja seperti ini. Itu yang belum pernah kita lakukan. Kira-kira kalau itu misalnya Bapak lakukan nanti apa manfaatnya buat siswa itu sendiri? Ya itu, dia langsung bisa melihat bahwa ternyata dunia kelistrikan ini sangat berpotensi, sangat bisa menjamin masa depan sehingga dia punya motivasi. Ya. Saya juga kadang terpikir untuk mendatangkan alumni kita yang sukses. Betul. Ya. Cuman alumni kita yang sukses mereka kan rata-rata di perantauan. Ya, jauh. Terus jauh. Mereka datang, kita liburan. Tapi kan mungkin ada Pak, bisa dideteksi daerah-daerah. Iya. Atau mungkin nanti kita pakai online saja. Saya kadang berpikir anak kelas 1 itu kita mendatangkan guru tamu dengan cara online. Senior-seniornya yang sudah sukses di perusahaan dia bisa ceritakan betapa menariknya jurusan ini. Siapa Pak nanti kira-kira yang bisa membantu? Ada berapa sih siswa kita? Ada lumayan banyak siswa kita di luar. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Pemalang, ada yang di Morowali, yang di seperti yang Fadila mungkin itu Pak ya, yang di ada yang Aris Sandi itu kan yang sekarang kerja di pabrik kelapa sawit. Ada Saiful yang di tambang Morowali. Ya, artinya kalau Sumi itu berarti kan bisa orang jauh juga. Iya. Orang jauh juga ikan digabung. Nah, kemudian Pak, komitmen apa yang bisa Bapak utarakan di sini supaya solusi dari permasalahan itu berjalan dengan baik ke depan? Iya, sebelum masuk ke situ ada satu hal juga yang saya pikir selama ini belum kita kerja. Pelibatan orang tua siswa kita kan cenderung itulah yang namanya pelakan anaknya, bahkan tahu jurusannya pun tidak. Iya, mau jadi apa anak saya? Mau jadi enggak? Ya, kadang-kadang ada kan kadang-kadang kalau kita sosialisasi ada justru orang itu tersesat masuk di jurusan lain karena dia tidak tahu anaknya sebenarnya di jurusan mana. Nah, dari situ kan tergambar bahwa untuk mereka juga menyepelahkan anaknya asal-asalan saja. Kayaknya memang kita perlu kasih pemahaman juga orang tua bahwa ini jurusannya, potensinya ini. Karena saya pernah dapat satu kasus justru setelah tamat orang tuanya yang carikan pekerjaan di luar. Setelah dia tahu ternyata anak saya jurusan listrik. Malah dia lebih bersemangat. Malah dia bersemangat carikan link di perusahaan gitu macam. Itu. Kalau persoalan komitmen saya pikir insya Allah ke depan memang apa yang kita bekerja sama dengan teman-teman memang itu rasanya yang paling penting kita lakukan karena secara potensi lokal kita di Bone ini kan jurusan listrik susah untuk dapat lapangan pekerjaan yang dalam skala besar. Makanya kadang-kadang ke siswa saya bilang kalau mau pakai ilmu pergi merantau ke industri. Menurut Bapak, apakah misalnya kalau siswa itu di kelas 1 dia tidak berminat listrik, terus kira-kira di kelas 2, di kelas 3 bisa tidak motivasi itu timbul dengan sendiri? Iya, ini terbukti dari kalau anak-anak pulang dari PKL, kelas 2 rata-rata kelihatannya minatnya bertambah. Nah kelihatannya itu saya terinspirasi dari mereka cerita-cerita. Oh ternyata memang harus didekatkan anak itu ke industri. Diberikan realita. Makanya pernah kan kita berpikir bagaimana kalau PKL itu kita bagi 2. Satu kali di kelas 2, satu kali lagi di kelas 3. Meskipun konsekuensinya repot. Oke Pak, terima kasih atas kegiatan coaching yang kita lakukan. Kira-kira kapan kita bisa konsultasi ketemu lagi bahwa tindakan yang Bapak rencanakan itu berjalan sukses atau tidak, atau rencana yang sudah Bapak tadi katakan itu berjalan sukses juga? Setelah penerimaan siswa baru kita bisa. Setelah penerimaan siswa baru kita bisa lihat apa maksudnya apakah siswa kelas 10 itu
benar-benar Iya. benar-benar Harusnya kita bawa ke industri langsung. Iya. 1 bulan sekolah Oke. kita bawa ke industri, kunjungan industri melihat. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.